Halo, selamat datang di video refleksi pembelajaran literasi lintas mata pelajaran dengan topik pengembangan kecakapan literasi diri. Saya Dita Natania Hareva, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2, jurusan Pendidikan Ekonomi dari Universitas Negeri Medan, akan menyampaikan bagaimana refleksi pembelajaran saya terhadap materi literasi lintas mata pelajaran. Pertama, pemahaman baru apa yang saya dapatkan setelah mempelajari konsep reflektivitas? Nah, reflektivitas merupakan bentuk pembelajaran yang mengajak seseorang untuk merefleksikan dirinya atas pengalaman yang dimiliki ataupun tindakan yang dilakukan. Refleksi sangat bermanfaat bagi pendidik maupun peserta didik. Dengan kegiatan tersebut, seorang pendidik dapat mengukur ketercapaian dari target yang sudah direncanakan. Sementara itu, bagi peserta didik sendiri dapat merasakan sebuah perubahan ke arah yang lebih efektif dan lebih baik yang dicanangkan untuk kegiatan berikutnya. Peran sebagai guru yang reflektif merupakan salah satu hal yang harus dilakukan guru terhadap muridnya. Guru yang reflektif merupakan seorang pribadi yang introspektif. Artinya apa? Artinya seorang guru harus selalu mencari pemahaman yang lebih mendalam akan pengajaran. Menjadi guru yang reflektif memerlukan beberapa langkah. Hal yang semestinya dilakukan oleh seorang guru adalah melihat diri sendiri, sikap, prasangka, dan perilaku. Proses ini menuntut kesadaran, kemungkinan adanya sikap, prasangka, dan perilaku negatif yang dapat mempengaruhi guru dalam mengajar siswa. Seorang guru semestinya menjadi model perilaku pertama dan paling depan sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkannya. Terdapat 3 sikap yang menjadi prasyarat menjadi seorang guru yang reflektif. Pertama, berpandangan terbuka, kedua, tanggung jawab, dan ketiga, tulus. Setelah membuat naratif literasi, apakah saya benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat bagi kehidupan saya? Saya yakin sepenuhnya bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan saya. Karena dengan kebiasaan berliterasi yang dilakukan, saya mengalami perubahan dalam banyak hal. Pertama, menambah perbendaharaan kata maupun kosakata. Yang kedua, mengoptimalkan kinerja otak. Karena apa? Karena otak jadi sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis. Ketiga, mendapatkan berbagai wawasan dan informasi baru. Keempat, kemampuan interpersonal seseorang akan semakin baik. Kelima, kemampuan dalam memahami suatu informasi akan semakin meningkat. Keenam, dapat meningkatkan kemampuan verbal. Ketujuh, meningkatkan kemampuan analisis dalam berpikir. Kedelapan, meningkatkan daya fokus dan kemampuan konsentrasi. Dan kesembilan, meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi. Refleksi ketiga, sebagai seorang calon guru, hal apa yang ingin saya lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan saya? Nah, hal yang paling ingin saya lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan saya, terutama ketika saya telah menjadi seorang guru, yaitu saya ingin berperan menjadi 3 hal. Yang pertama, saya ingin menjadi teladan. Seorang guru harus dapat menjadi contoh dalam budaya literasi di sekolah. Teladan yang dapat ditunjukkan kepada peserta didik dapat dilakukan melalui tulisan. Melalui tulisan guru, siswa bisa belajar secara nyata dan meneladani literasi para guru. Tulisan guru bisa beraneka ragam, baik ilmiah maupun non-ilmiah. Tulisan-tulisan tersebut bisa menjadi bukti konkret bahwa guru juga melakukan kegiatan literasi. Guru tidak hanya menjalankan kewajiban berliterasi, tetapi juga memiliki kesadaran akan pentingnya berliterasi. Dalam hal ini, berarti bahwa guru seharusnya menjadi teladan bagi siswa dalam hal berliterasi. Dengan kata lain, guru perlu menunjukkan minat yang tinggi terhadap bacaan dan juga guru harus membaca bersama-sama dengan siswa tersebut. Kedua, sebagai motivator. Motivator berarti memberikan dukungan terhadap literasi yang ada di sekolah. Dukungan yang dapat diberikan dapat berupa penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung kegiatan literasi. Seperti apa? Seperti buku-buku yang disediakan,
pojok baca, poster, kata-kata motivasi, dan bahan kaya teks lainnya. Hal lain adalah melaksanakan kegiatan literasi secara rutin sesuai dengan jadwal yang tersedia agar peserta didik menjadi terbiasa. Guru juga berkewajiban untuk membimbing peserta didik dalam kegiatan literasi baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Menanyakan kembali isi bacaan yang telah dibaca serta memberikan penghargaan kepada siswa yang giat dalam berliterasi. Ketiga, sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, guru berperan dalam memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan kegiatan literasi. Terdapat beberapa cara ataupun peran guru dalam kesuksesan gerakan literasi di sekolah. Yang pertama, dengan memastikan peserta didik telah membaca ataupun melakukan kegiatan bacaan selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kedua, kegiatan literasi tahap pengembangan, yaitu kegiatan membaca dan memilih buku pengayaan fiksi maupun non-fiksi serta mendiskusikan cerita ataupun bahan bacaan. Ketiga, mendorong peserta didik untuk memanfaatkan perpustakaan sekolah dan pojok baca sekolah yang telah disediakan. Dan yang terakhir, dapat dilakukan pemilihan putra dan putri literasi. Nah, demikianlah refleksi pembelajaran terhadap pemahaman saya terkait literasi lintas mata pelajaran pada topik pengembangan kecakapan literasi diri. Sebagai calon guru profesional, kita memiliki peranan penting dalam penguatan budaya literasi di lingkungan kita berada. Karena apa? Karena cara terbaik untuk meningkatkan kualitas karakter, kompetensi, dan kesejahteraan hidup seseorang adalah dengan menanamkan budaya literasi. Sekian dan terima kasih.